Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dalam Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum tidur malam ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Sebab Dia adalah Tuhan, Raja Damai dan Penolong kita. Bersyukurlah saudara untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hari ini bisa kita lalui semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bersyukurlah untuk anugerah dan kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah. Bersyukurlah untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bersyukurlah untuk keluargamu, bersyukurlah untuk orang tuamu, bersyukurlah untuk pasangan hidupmu, bersyukurlah untuk anak-anakmu, bersyukurlah untuk keadaanmu, bersyukurlah untuk pekerjaanmu, bersyukurlah untuk usahamu, bersyukurlah untuk pelayananmu, dan bersyukurlah untuk segala sesuatu, termasuk juga hal-hal yang nampaknya kecil, yang tidak berarti, karena semua itu menyusun kehidupanmu di hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan adalah penguasa dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dan kita hanyalah bagian kecil dari segala ciptaannya. Dia layak untuk memperoleh pujian dan penyembahan kita. Dia layak untuk diagungkan. Dia layak untuk menerima kemuliaan. Tidaklah pantas bagi kita untuk menggerutu dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Mari kita ingat, saudara, bahwa Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Sembahlah Dia dengan segenap hati dan seluruh hidup kita. Dalam Mazmur 8 ayat 4-6 tertulis, Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saat ini, saudara, mintalah ampun atas dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun kadangkala kita mengalami saat di mana tanpa sadar kita melakukan suatu kesalahan dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mintalah pengampunan dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup dalam dosa, yang melakukan kesalahan dengan sengaja, mari ambillah tindakan saat ini untuk bertobat dan meminta pengampunan Tuhan. Jadikanlah saat ini sebagai titik balik pertobatan hidup kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ampunilah semua orang yang berbuat salah kepada saudara. Mungkin terasa berat buat kita untuk memberikan pengampunan, tapi tidak mengampuni akan membuat hidup kita semakin berat, dan tidak mengampuni akan membuat dosa kita tidak diampuni Tuhan. Karena itu, mari kita mengampuni kesalahan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan dan kasih dalam hati kita untuk mampu mengampuni, dan pengampunan itu akan meringankan langkah-langkah hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 14 tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, serahkanlah segala kekhawatiran kita, kecemasan atau ketakutan kita kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat saudara merasa khawatir atau takut saat ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Bawalah semua pergumulan hidup saudara kepadanya, dan percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan yang berkuasa untuk berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin pada hari ini ada masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal yang menjadi beban dalam pikiran saudara. Bawalah itu semua kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tertulis, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam saudara. Iman, pengharapan, dan kasih bertumbuh dalam hati kita saat ini. Iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pengharapan karena Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kita. Dan kasih karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidurlah dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-8 mengatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Tuhan beserta dengan saudara semua, dimanapun saudara berada. Tuhan menjagai kita semua. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia melindungi kita dengan kasih setia-Nya. Percayakanlah hari esok kepada Tuhan, dan tidurlah malam ini dengan iman percaya dan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala perkara yang terjadi di hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan turut campur tangan di dalam segala sesuatu. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segala kekhawatiran, segala kecemasan dan ketakutan kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami. Engkau yang mengatur semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anak-anak. Kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau layak dipuji,
dan layak disembah. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, yang sadar atau tidak sadar kami lakukan, yang melawan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Kami mengampuni mereka dengan kekuatan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang memampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, dan berbicaralah kepada kami melalui mimpi dan penglihatan yang dari Tuhan. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan, dan semakin mata rohani kami terbuka, melihat kemuliaan-Mu dan mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat tidur, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.